Ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan, dan setiap orang yang ada dalam rumah Tuhan saya percaya harus hidup penuh dengan sukacita. Dan hari ini saya mau bicara tentang sesuatu karena kita masih bicara tentang momentum Paskah. Minggu kemarin kita bicara tentang kebangkitan daripada Yesus, kematian daripada Yesus. Ada banyak kemudian yang terjadi perdebatan. Ada kemudian banyak orang kemudian berkata bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Jikalau Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang di luar sana, yang tentu tidak seiman dengan kita. Karena mereka selalu mengukur bahwa kemudian apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan kita, di dalam Alkitab kita, itu merupakan sebuah rekayasa. Tapi seringkali ketika saya belajar, kemudian saya lihat tentang sejarah, bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu tertulis dalam sejarah. Artinya kita kesampingkan, kita tutup kitab kita tutup Alkitab kita, kemudian kita lihat catatan-catatan sejarah. Salah satu saudara catatan sejarah dari seorang sejarawan Ibrani, sejarawan Yahudi yang bernama Josephus Flavius. Dia menuliskan bahwa Yesus itu mati di zaman Pontius Pilatus. Kemudian dikatakan Yesus itu hidup. Jadi kita sebenarnya tidak perlu yang namanya kemudian kita berdebat. Dengan kemudian kita berdebat dengan orang-orang di luar sana yang kemudian berkata Yesus itu tidak mati, Yesus tidak bangkit. Tapi catatan sejarah membuktikan bahwa Yesus mati, Yesus itu bangkit. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara kita harus belajar untuk senantiasa mencintai firman Tuhan. Karena dari dalam firman Tuhan inilah kemudian muncullah pengetahuan-pengetahuan yang hebat di dunia ini. Karena dari firman Tuhan inilah kemudian melahirkan sesuatu yang namanya kekuatan-kekuatan yang kemudian memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita akan lihat ketika Yesus bangkit ada sesuatu yang kemudian dia kerjakan. Jadi kemudian kita tidak kemudian berkata bahwa sekedar bahwa tiap tahun kita memperingati Yesus mati, tiap tahun kita memperingati Yesus bangkit. Tapi esensi atau inti daripada kematian dan kebangkitan Yesus harus kita renungkan bersama-sama. Nah kita akan lihat dulu pada siang hari ini saya beri sebuah topik, yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Nah, saya lihat begini Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan antara manusia dengan Sang Juru Selamat, kemudian manusia itu berubah. Tapi apa yang kita lihat hari ini di dalam gereja Tuhan, banyak orang Kristen menjadi sandungan. Artinya, dia berkata dia percaya Yesus. Tapi manusia lama masih dominan dalam hidup dia. Sehingga yang terjadi, dia tidak mengalami sebuah perubahan. Nah Tuhan minta hari ini ketika saudara dan saya, waktu kita berjumpa dengan Tuhan harus mengalami sesuatu namanya perubahan. Dulu kita yang temperamental, dulu kita suka yang ngamuk-ngamuk, dulu kita orang yang pelit, saudara diubahkan oleh Tuhan. Dulu suka kita kata-kata yang kasar menjadi kata-kata yang lembut. Karena namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Bukan kemudian kita jago argumen tentang firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya kemudian coba angkat di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Waktu Yesus bangkit, setelah Yesus bangkit, kemudian apa yang terjadi, gejolak yang terjadi di dalam hidup daripada para murid-murid. Kemudian dikatakan di dalam Lukas 24 ini, kalau saudara lihat topiknya, perjalanan ke Emmaus. Nah apa yang Yesus kerjakan? Waktu Yesus bangkit ini, waktu Yesus kemudian melihat bahwa para rasul-rasul, para murid-murid mulai tercerai-berai. Mulai kebingungan saudara. Karena apa yang mereka lihat bahwa Yesus buat mujizat, tapi kemudian mereka melihat ternyata Yesus tergantung di atas kayu salib. Yang paling gejolak itu adalah murid-murid pria. Tapi wanita, saudara, itu yang menerima berita kebangkitan. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara kalau di gereja sekarang banyak wanita. Di sorga nanti katanya banyak wanita. Katanya saudara. Karena saudara itu yang terjadi. Pria-pria seringkali pakai logika Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita akan lihat dulu di dalam poin kita yang pertama.
Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita lihat dulu firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kurang lebih 12 kilometer kalau 7 mil itu. Apa yang terjadi kemudian? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Yang terjadi mereka percakapkan adalah Yesus mati, kemudian mereka mendengar berita Yesus bangkit. Dikatakan ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus yang sudah bangkit itu sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Poin kita yang pertama, ada maksud dan tujuan kenapa Yesus mendatangi dua orang ini. Dua orang ini adalah murid Yesus. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya, salah satu namanya bernama Kleopas. Nah ternyata dua murid ini adalah mereka berdua ini adalah 70 murid daripada Yesus. Yesus punya 12 murid, kemudian 70 murid. Jadi dua orang ini adalah kelompok 70. Nah mereka ternyata meninggalkan Yerusalem. Nah pesan Yesus sebelum Yesus mati, Yesus berkata bahwa dia harus mati, dia harus disalibkan, kemudian dia bangkit. Kemudian Yesus berpesan bahwa nantinya setelah dia bangkit, mereka tidak boleh pergi kemana-mana, harus tetap tinggal di Yerusalem. Nah dua orang ini kemudian mengingkari daripada pesan daripada Yesus. Yesus membuat pesan bahwa harus tinggal di Yerusalem, tapi yang terjadi dua orang ini kemudian meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi waktu mereka menuju ke Emmaus, disitulah Yesus datang. Artinya saya mau bicara poin kita yang pertama, bahwa Tuhan mau supaya setiap hidup saudara dan saya harus kembali kepada panggilan kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi panggilan hidup saudara dan saya menjadi orang percaya? Bukan sekedar ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, kemudian cuma sekedar cap Kristen melekat dalam hidup kita, tetapi yang Tuhan mau supaya setiap kebenaran firman Allah itu boleh berakar dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat ketika gereja ini berdiri 17 tahun lamanya, gereja kita ini berpindah-pindah. Ini sampai orang ngomong kepada saya begini. Gereja base ini kayak bangsa Viking. Pindah-pindah, nomaden. Kita ini gereja nomaden katanya. Memang nggak ada gereja kita saudara. Maksudnya yang secara kita punya sendiri. Kita punya sendiri itu milik gereja kita itu cuma satu kalau nggak salah di Palangkaraya. Dan itu pun kita beli karena tuh pendeta mau jual tuh gereja. Daripada nanti jatuh ke orang lain, kita dengan susah payah kumpul duit, kita beli itu gereja. Nah jadi kita pindah-pindah juga. Tapi saudara tahu, walaupun gereja ini pindah-pindah, tapi sudah sekitar ribuan gereja yang kita bantu saudara di sana. Nah itu apa namanya? Panggilan Tuhan mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam gereja Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya hari ini ketika kita bicara tentang gereja. Bukan cuma bicara tentang pujian dan penyembahan. Bukan cuma bicara tentang karunia-karunia. Bukan cuma bicara tentang berkat. Tapi kita memahami tentang panggilan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan panggilan Tuhan itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi punya tujuan yang satu. Bahwa ketika saudara dan saya dipanggil menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, saudara dan saya harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar hidup saudara dan saya. Bukan menjadi sandungan. Berapa banyak hari ini yang saya lihat. Banyak orang Kristen hari ini, dia setia kelihatan di gereja. Dia kelihatan setia berbakti. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi sandungan. Jadi kemudian Tuhan Yesus datang kembali kepada dua murid ini. Supaya mengingatkan kepada mereka berdua tentang panggilan ilahi yang sebenarnya dalam setiap hidup mereka. Hari ini pun saya percaya ada panggilan-panggilan Allah yang luar biasa dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan saya selama kita 17 tahun di gereja ini. Gereja Base juga berdiri sudah 17 tahun.
Saya tidak tahu saudara punya program yang 1562 hari minggu yang berkualitas. Itu bicara 30 tahun. Dan itu kemudian Pak Fengki itu dapatnya bukan karena dia kemudian berandai-andai kemudian dia ini, tidak. Tapi saya percaya itu visi dari Tuhan. Itu 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang gereja kita udah 17 tahun, berarti masih sisa 13 tahun. Bukan 13 tahun kedatangan Tuhan. Tapi ya bisa juga, ya kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita gereja hari ini dengan gencar, dengan giatnya kemudian mengajarkan kepada saudara untuk kembali kepada karakter Kristus. Itu panggilannya. Dan saya coba lihat kenapa kemudian Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini, kemudian pokok-pokok pengajaran daripada Yesus bukan saja bicara mujizat. Kemudian tentang pengajaran ini coba dieksploitasi oleh tanda kutip hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip. Kemudian yang dieksploitasi itu hanya bicara tentang berkat, hanya bicara tentang mujizat-mujizat. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus kerjakan di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selama Yesus ada di dunia ini, sebagian besar tentang bicara perubahan hidup daripada manusia. Makanya gereja harus bicara tentang perubahan hidup yang namanya karakter Kristus. Orang bilang begini sama saya, Pak Roy, ini pendeta di base dikit-dikit karakter. Lama-lama kita karatan dengan karakter. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak pernah akan bisa saudara sampai di dalam kerajaan sorga kalau kita masih punya karakter dunia. Kita masih suka yang namanya suka marah-marah, suka maki-maki saudara. Karakter bukan karakter sorga. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Makanya gereja ini gencar kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita kembali kepada panggilan awal kita. Bahwa ketika Tuhan pilih hidup saudara dan saya harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang kedua kita lihat. Lukas 24 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 24 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terus, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Yesus luar biasa, dia tanya lagi padahal dia tahu. Dia itu adalah yang disalibkan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saudara perhatikan ayat 21 di sini poin kita. Ayat 21 dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang kedua, saya bicara tentang pengharapan kepada Yesus harus pengharapan yang sejati. Nah ternyata 2 orang ini mereka punya pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang semu di mana mereka mengharapkan bahwa Yesus datang di dunia ini membebaskan Israel daripada penjajahan bangsa Romawi. Sehingga ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, kemudian mereka kecewa dengan Yesus. Karena pengharapan mereka letakkan bahwa Yesus hanya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Hari ini berapa banyak hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan Yesus. Karena seringkali kita hanya meletakkan Yesus itu sebagai pengharapan kita. Hanya untuk menerima mujizat, hanya untuk menerima berkat. Ini yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak tahu pergumulan kita hari ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara lagi susah payah hari ini. Ini kan wajah-wajah susah payah semua nih. Setengah mati penderitaan. Orang tanya sama saya, ada satu customer saya, dia bilang begini, bos, bagaimana, sepi atau rame?
Saya bilang sama dia, saya tanya, kamu sepi apa rame? Dia bilang, saya sepi. Saya bilang, kalau kamu sepi ya saya sepi juga. Terus saya angkut barang, barangnya siapa? Tapi kemudian dia ngomong begini sama saya, tapi kamu kelihatan sukacita. Saya bilang, omset tidak akan pernah membuat saya sukacita, naik dan turun bagi saya biasa. Tapi yang menentukan sukacita dalam hidup saya adalah ketika saya bisa menghadirkan Kristus dalam hidup saya. Amin. Hidup ini akan berakhir saudara, dunia ini akan selesai. Kalau saudara hanya bersandar kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai ATM, hanya menjadikan Yesus sebagai berkat, hanya menjadikan Yesus sebagai mujizat, sumber mujizat, saya katakan itu tidak salah. Tapi saudara satu saat pasti akan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau saudara meletakkan pengharapan saudara kepada Yesus, sekalipun omset turun, sekalipun aku tidak diberkati, sekalipun aku tidak disembuhkan, aku tetap percaya kepada Yesus, saudara akan sampai pada garis akhir. Dan gereja ini sedang membawa hidup saudara dan saya untuk menuju kepada garis akhir itu. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara begini, kadang-kadang saya lihat Tuhan izinkan ada masalah persoalan supaya kita klik dengan Tuhan. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dulu ada yang sering masuk di sini, salah satu jemaat Manado. Dia orang baik. Kemudian satu kali dokter vonis dia kena kanker. Dia sangat kecewa. Kemudian dia datang kepada saya, dia berkata, Pak Roy, saya kena kanker. Stadiumnya sudah lumayan tinggi. Istrinya dokter. Terus tolong doakan saya. Saya bilang oke. Tapi saya lihat wajahnya murung saudara, muram. Nggak ada kan orang kanker, hore saya kena kanker. Nggak ada saudara. Pastikan mukanya murung. Terus saya bilang sudah tenanglah, saya tetap berdoa sama kamu. Terus kemudian dia bilang begini, heran ya Pak, saya ini nggak merokok. Tapi kok bisa kena kanker paru-paru? Saya ini orang yang sehat loh. Saya bilang sudah tenanglah, lihat rencana Tuhan dalam hidupmu hari ini. Pak, saya harus ke Jakarta. Oke, saya perkenalkan dengan Gembala Jakarta. Saya kenalkan dengan Pak Tantu. Dan sungguh dia aktif di tempat ini. Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Kemudian dia ikut komsel. Kemudian dia luar biasa. Saya ingat saudara. Sebentar lagi nanti kita acara Day of Fire. Saudara kita sebentar lagi akan memperingati Yesus naik ke surga. Kemudian pencurahan Roh Kudus. Saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu kita Day of Fire itu di daerah Pluit. Saya ketemu dengan dia. Kemudian dia berkata begini sama saya tanya sama dia. Saya bilang, Pak Peter namanya. Peter, bagaimana keadaanmu hari ini? Dia bilang, Pak Roy, hari ini pun Tuhan panggil pulang, saya sudah siap. Karena bagi saya Pak, Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk saya mengalami perjumpaan dengan dia. Dan hari ini saya tahu tentang makna hidupku yang sebenarnya. Tuhan mau panggil kapanpun saya siap. Saya bilang, Pak, ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita punya namanya masalah, kita punya namanya persoalan, sakit, penyakit apapun. Saudara tidak akan bergeming dan saudara akan tetap percaya kepada Yesus. Dan saudara akan berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya, sekali Yesus tetap Yesus, aku tetap percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau, Tuhan kemudian merubah paradigma kita, pandangan hidup saudara dan saya. Ini kemudian saya coba ajak Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini sedang pergumulanmu, masalah pekerjaan, masalah bisnismu, masalah ekonomimu, itu kecil di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Nyawanya Yesus saja dia berikan untuk saudara dan saya. Bagaimana dengan cuma masalah ekonomimu, bisnismu hari ini? Tuhan pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar. Tapi tetap percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan pun tidak sembuhkan, tidak masalah. Berarti waktu hidup kita di dunia ini sudah selesai. Amin. Yang penting kita berjumpa dengan Tuhan di sorga yang kekal sana Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar ada satu kesaksian. Ketika ada seorang ibu, dia berdoa 30 tahun lamanya untuk suaminya. Untuk suaminya itu supaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk datang di gereja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 30 tahun dia berdoa, cuma minta suaminya datang di gereja. Dan satu kali saudara, suaminya itu datang di gereja. Datang di gereja, dia sukacita sekali. Tapi setelah itu minggu depannya lagi Bapak Ibu Saudara,
Akhirnya yang terjadi suaminya ini yang sudah masuk gereja, datang di gereja. Kemudian meninggal. Meninggalnya karena apa? Kena serangan jantung. Saudara bisa bayangkan. Tapi kemudian ketika ada orang berjumpa dengan ibu ini. Tidak ada rasa sedih, rasa kecewa. Banyak orang berpikir dia akan mundur dari Tuhan. Karena 30 tahun dia berdoa supaya suaminya datang di gereja. Kemudian baru datang di gereja, kemudian suaminya bersaksi lagi waktu dia datang di gereja. Dia berkata, terima kasih, aku perlu Tuhan dan hari ini aku sudah ada di gereja. Minggu depan mati saudara. Saudara mungkin berpikir dia akan kecewa. Tapi pada waktu ibadah pemakaman, sang istri cuma berkata, terima kasih, aku tidak pernah kecewa. Karena suamiku sudah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dia sudah bersama dengan aku dalam kerajaan sorga. Itulah yang namanya pengharapan yang sejati. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita cuma meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Cuma yang namanya yang bicara tentang berkat dengan mujizat. One day Bapak Ibu Saudara kita akan kecewa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali kepada pengharapan kita yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 25 sampai 27.